Perkenalkan, nama saya Yosef Letora, NIM 1322134079, kelas 5D, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis Terapan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, tugas Sistem Informasi Manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses mengelola orang dan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Sederhananya, manajemen itu seperti mengatur sebuah tim untuk menyelesaikan tugas bersama. Proses manajemen terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama, perencanaan, menentukan tujuan dan cara mencapai tujuan. Yang kedua, pengorganisasian, membagi tugas, mengatur struktur organisasi, dan mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, pengarahan, memimpin dan memotivasi tim untuk bekerja. Yang keempat, pengendalian, memantau kinerja, melakukan evaluasi, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Prinsip-prinsip manajemen adalah aturan dasar yang harus diikuti agar manajemen berjalan secara efektif. Beberapa prinsip manajemen. Yang pertama, pembagian kerja, membagi tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Setiap orang harus jelas dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, disiplin. Semua anggota organisasi harus mengikuti aturan. Yang keempat, kesatuan perintah. Setiap orang hanya menerima perintah dari satu atasan. Yang kelima, kesatuan arah. Semua anggota organisasi harus memiliki tujuan yang sama. Yang keenam, tujuan bersama, tujuan organisasi dan individu harus sejalan. Yang ketujuh, keadilan, semua anggota harus diperlakukan adil. Yang kedelapan, sentralisasi, pemusatan wewenang untuk pengambilan keputusan. Yang kesembilan, jenjang jabatan, mempunyai struktur organisasi yang jelas. Tujuan manajemen. Yang pertama, meningkatkan kinerja, untuk mewujudkan kerjasama yang baik, inovasi, dan produktivitas tinggi. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia, membantu karyawan mencapai potensi yang maksimal, baik secara pribadi maupun profesional. Yang ketiga, mencapai tujuan organisasi, menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mencapai target organisasi. Yang keempat, memperbaiki kualitas kerja, meningkatkan kualitas produk atau layanan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peran manajemen menurut Henry Mintzberg. Peran interpersonal, itu figur kepala wajah organisasi keluar, pemimpin memotivasi dan mengarahkan tim, penghubung menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Peran informasional, yaitu pusat informasi, menerima dan menyebarkan informasi, juru bicara, memberikan informasi kepada pihak luar. Peran desisional, yaitu wirausaha, memulai proyek baru, pemecah masalah, mengatasi kendala, mengalokasi sumber daya, membagi sumber daya, negosiator, mencapai kesepakatan. Intinya, manajer tidak hanya memberi perintah, tapi juga menjadi jembatan sumber informasi dan pengambilan keputusan penting dalam organisasi. Fungsi manajemen. Satu, fungsi perencanaan planning adalah jumlah kegiatan ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam proses untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan dalam organisasi yang diinginkan, perlu dilakukan perencanaan yang matang. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Menurut Handoko Saini Usman, adalah penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dalam proses perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan dalam tugas dan tanggung jawab. Dalam pendelegasian wewenang yang diperlukan individu-individu untuk melaksanakan tugasnya, manajer akan mengelompokkan dan menentukan kegiatan penting untuk memberikan kekuasaan kepada orang-orang tertentu. Staf untuk melaksanakan kegiatan pengorganisasian menyangkut cara, strategi, dan teknik yang telah dirumuskan dalam perencanaan yang didesain dalam sebuah struktur organisasi yang cepat dan tangguh dalam sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, fungsi pelaksanaan accounting merupakan tahapan realisasi rencana yang telah disusun sebelumnya dengan mengacu pada pengorganisasian dalam proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dengan produktivitas yang tinggi. Yang keempat, fungsi pengawasan controlling. Pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Sekalipun sebagai perubahan terjadi dalam lingkungan bisnis yang terjadi, kegiatan pengawasan merupakan penilaian terhadap pelaksanaan program mulai dari awal perencanaannya hingga pelaksanaannya.
Pengawasan dilakukan oleh seorang koordinator pengawas. Kemudian koordinator menggunakan administrasi, yaitu sumber daya manusia, personil, material bahan-bahan, masinis, peralatan, sarana dan prasarana, metode layanan, sumber dana dan market pengguna. Mungkin itu dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.